hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, jadi harus sesuai. Gitu. Kita akan belajar itu, ya, belajar dari firman Tuhan. Yang kedua, kita juga akan belajar mengenai hidup kekristenan yang harus berdampak bagi orang lain, harus memberi pengaruh bagi orang lain. Kekristenan kita, ya, kekristenan kita itu harus memberi pengaruh bagi orang lain. Jangan kekristenan yang tidak berdampak baik bagi orang lain. Itu sudah paling salah kalau kekristenan kita itu kalau malah berpengaruh untuk hal yang salah. Tadi yang orangnya tidak pernah minum, orang itu tidak pernah kayak itu, enggak kayak itu, mabuk kayak kalau tadinya tidak pernah minum mabuk. Tapi karena kita memberi pengaruh negatif, pengaruh jelek, akibatnya dia juga menjadi peminum. Nah, sekarang kita balik. Kita orang Kristen harus memberi pengaruh positif. Jadi Bapak Ibu, kalau orang terus berbuat dosa, itu pasti mendapat hukuman. Tapi kalau orang minta ampun kepada Tuhan, mau bertobat, nah tadi ajakan tadi berita negara, mau bertobat, mau berjuang, oke? Ketika kita berjuang, bertobat, lalu kita kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita salah, betul tidak? Ingin berbuat baik, tapi kadang-kadang namanya kita manusia lemah, enggak warna kayak udah 1-2 kali, tapi jangan jatuh terus ya, kan gitu dong? Halo? Halo? Ya, jangan jatuh terus, ya toh? Diingatkan oleh firman Tuhan, oh muridku salah kan? Mau berjuang, ini hari berjuang lagi. Besok ada kesalahan lagi, ampun lagi Tuhan. Terus menerus berjuang untuk kebenaran. Nah wajib, nah ada berani ya udara nggak bisa pupuk padi lah. Ya udara dan manusiasi kan? Tak ngadu awal. Saya pakai bahasa daerah ini teman-teman dari Sabun minta ampun sudah. Tapi saya harus pakai omong gitu supaya mereka lebih. Ada orang yang dari sana kita bilang ketaki, tidak bisa diingatkan, tidak bisa dinasihati sama sekali. Dia terus saja lurus dengan dosa-dosanya, dia terus saja hidup dalam dosanya, tidak pernah mau ditegur. Ya, bagaimana rahmat Tuhan ada sama dia. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu adalah hadiah buat kita. Bukan karena perbuatan baik kita, benar-benar hadiah buat kita, anugerah Allah buat kita, dan diberikan kehidupan kekal itu kepada kita. Orangnya bukannya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, malah dia terus hidup dalam dosa. Padahal ini orang Kristen. Bentuk syukur, terima kasih kita bukan hanya kita bilang Tuhan, terima kasih. Bukan, hidupmu yang benar itu hidup yang bersyukur. Hidup yang di sini adil dan benar itu menurut bacaan kita. Hidupmu yang terus menjadi contoh dan teladan. Hidupmu yang terus mulai dari pikiran itu benar, perkataan benar, perbuatan benar. Jadi jangan menjadi hidup yang tidak benar. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi supaya kita hidup untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik. Nomor 2, mengenal orang, tulunggatan, dua ubin saling melakimu. Nah, ini. Jadi jangan melakukan hal yang tidak baik. Itu bukan panggilan orang Kristen. Sepanjang saudara masih melakukan dosa, ya, hukuman tetap datang. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah. Ambil contoh ya. Ngarang kuat apa ini, mengaku ini dia hari apa mabuk, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini paling keugahnya. Dan tamat pun pada kerajaan Allah. Walaupun tadi diterima Tuhan Yesus Kristus, tapi karena hidupnya itu tidak benar, dapat enggak menunggak apa dapat itu. Wah itu macam-macam Allah. Aku ini gue nyakit, aku capek tak.
Aku capek tak kah? Tak mampu kita bayi orang dewek. Pada salah dia nak petok lain, nak ada salah namanya nak petok lawan lain. Bagi kau kan apa itu tinggi malu? Dah ini apa? Tapi dah. Mabuk, dia tidak salah apa dia omong. Tapi tadi malu, habis istrinya dia maki-maki, mertua pun habis dimaki-maki. Ya, baik ini teman-teman mudah-mudahan saya lagi. Syukur baik. Baik atau baik memang baik. Ya, jadi tapi saya mau pastikan satu hal, walaupun orang Kristen, tapi kalau hidupmu seperti itu, Alkitab bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dia jawab ketek ya, nyaki mau baca. Ya, dia jawab ketek. Nah, lina berbalan ya, baca doa bane. Jadi harus hidup benar, karena kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan kudus itu tanpa dosa. Maksudnya tadi itu hidup kudus berjuang melawan dosa. Bisa jadi kita jatuh, tapi kita bangkit lagi. Bisa jadi kita lemah, kita bangkit lagi. Kita terus perbaharui hidup kita. Kita berjuang dalam kebenaran. Kita berjuang dalam keadilan. Kita berjuang dalam kasih sayang. Kita berjuang dalam kesabaran. Kita berjuang dalam pengampunan. Kita berjuang dalam kasih melayani seorang terhadap yang lain. Pasti ada hidup yang terus berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau masing-masing pulang di rumah dan tiap hari mengajak, ya, mulai dari besok atau hari ini mengajak satu orang, tidak usah banyak-banyak, satu orang satu. Apakah itu anggota gereja lama yang lama tidak ke gereja? Mari ajak dia, doakan dia, tiap hari datang supaya dia datang, ya, supaya hari Minggu dia pasti datang. Satu orang satu. Kalau satu orang dapat bawa kembali pulang satu orang, berarti minggu depan di sini bukan 53 lagi tapi 106. Ya toh? 53 ini hari, tapi mungkin besok tambah 40. Itu 75% keberhasilan. Nyaro? Amin? Amin. Nah, mari kita lakukan itu. Jangan seperti Lot yang hanya ingat dia punya harta saja. Ya, dah Lot, kasih tunai oleh sibuk lebih nawa. Padahal dia kudunya di kios, ada nak tahu kartu, tapi sibuk nawa. Ya, jadi mama-mama ajak juga teman-teman. Bapak-bapak, mari supaya makin hari makin bertambah. Ucapkan terima kasih. Hargai pekerjaan warga jemaat, hargai pekerjaan majelis jemaat. Ibu pendeta doakan mereka secara khusus, ya, secara khusus sehingga mereka merasa diterima. Kalau sampai gereja itu dari tahun ke tahun tetap anggota jemaatnya tetap hanya itu saja, malah berkurang, cenderung berkurang, berarti pertanyaannya adalah kenapa demikian? Jawabannya adalah sama seperti ini. Tidak ada dampak bagi kehadiran kita. Yang Tuhan tanya adalah, kamu adalah garam dunia. Itu nas pembimbing tadi ya. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jangan kita kehilangan fungsi sebagai terang dunia. Ya, orang yang hidup dalam dosa itu adalah orang yang kehilangan fungsi sebagai terang dunia. Mari kita hidup berdampak bagi orang lain. Jadi ada dua hal tadi. Pertama, jadilah orang Kristen yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, biarlah terus dia bersaksi memberi pengaruh baik bagi banyak orang lain di kehidupan kita. Dengan demikian Tuhan menyambut kita pada hari Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat siang, salam. Yang mutakhir Bapak Pendeta Emeritus dan juga bersama Bapak Ibu Majelis Jemaat dan yang terkasih
Papa Mama dari komunitas Bersatu Hati Melayani, dan juga yang saya kasihi Papa Mama, saudara-saudara sekalian, jemaat Daole. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ini kita boleh ada bersama dalam sebuah persekutuan yang mana kita kembali diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita kembali berefleksi dan merenungkan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, keberadaan hidup kita atau diri kita harus menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain yang sekitar.